Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filsya RF, NIM 70200121039. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana materi tentang penyakit menular. Nah, adapun subtopik dari materi ini, yang pertama yaitu pengertian penyakit menular, yang kedua faktor penyebab penyakit menular, yang ketiga cara pencegahan penyakit menular, yang keempat contoh penyakit menular, dan yang terakhir integrasi keislaman. Nah, adapun pengertian dari penyakit menular yaitu penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Nah, adapun faktor penyebab penyakit menular yaitu infeksi virus. Virus merupakan penyebab infeksi yang paling sering terjadi. Beberapa penyakit akibat infeksi virus yang masih banyak ditemukan di Indonesia meliputi seperti ispa, influenza, cacar, campak, hepatitis, demam berdarah, HIV/AIDS, dan gastroenteritis. Sedangkan penyakit virus yang terbilang lebih jarang ditemukan termasuk flu burung, flu Singapura, chikungunya, dan SARS. Adapun infeksi yang kedua yaitu infeksi bakteri, di mana infeksi bakteri juga termasuk penyakit infeksi yang masih banyak ditemukan di Indonesia. Ada beberapa contoh penyakit infeksi bakteri yang dimaksud yaitu demam tifoid, tuberkulosis, meningitis, infeksi saluran kemih, difteri, batuk rejan atau pertusis, sepsis, dan pneumonia. Nah, adapun yang ketiga yaitu infeksi jamur, di mana jamur mudah tumbuh subur di daerah beriklim tropis dan hangat dengan kelembapan yang tinggi. Salah satunya Indonesia. Hal ini membuat penyakit infeksi jamur cukup banyak ditemukan di Indonesia. Beberapa contoh penyakit jamur yang sering terjadi yaitu Athels foot atau infeksi jamur kaki, infeksi jamur kulit, kuku, dan infeksi jamur pada vagina, histoplasmosis, blastomikosis, candidiasis, dan aspergillosis. Sebagian jenis jamur juga dapat menyebabkan meningitis dan pneumonia. Nah, adapun cara pencegahan penyakit menular, yang pertama yaitu pyramid prevention. Dan yang kedua yaitu secondary prevention. Yang ketiga yaitu tertiary prevention. Nah, pada dasarnya tiga tingkatan ini pencegahan secara umum, yang dimana pertama yaitu primary prevention yang meliputi promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Sasaran pencegahan pertama dapat ditujukan pada faktor penyebab lingkungan penjamu. Sasaran yang ditujukan pada faktor penyebab atau menurunkan pengaruh penyebab serendah mungkin dengan usaha antara lain disinfeksi, pasteurisasi, sterilisasi, dan yang bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme penyebab penyakit, menyemprotkan inseksida dalam rangka menghilangkan sumber penularan maupun memutuskan rantai penularan,
di samping karantina dan isolasi yang juga dalam rangka memutuskan rantai penukarannya. Adapun pencegahan tingkat kedua yaitu secondary prevention yang meliputi diagnosis dini serta pengobatan yang tepat sasaran. Pencegahan ini terutama ditujukan pada mereka yang menderita atau dianggap menderita suspek atau yang terancam akan menderita misa tunas. Adapun tujuan usaha pencegahan tingkat kedua ini yang meliputi diagnosis dini dan pengobatan yang tepat agar dapat dicegah meluasnya penyakit atau untuk mencegah timbulnya wabah serta untuk mencegah proses penyakit lebih lanjut serta mencegah terjadi akibat samping atau komplikasi. Adapun pencegahan tingkat ketiga yaitu tertiary prevention yang meliputi pencegahan terhadap cacat dan rehabilitasi. Sasaran pencegahan tingkat ketiga adalah penderita penyakit tertentu dengan tujuan mencegah jangan sampai mengalami cacat permanen, mencegah bertambah parahnya suatu penyakit atau mencegah kematian akibat penyakit tersebut. Pada tingkatan ini juga dilakukan usaha rehabilitasi untuk mencegah terjadinya akibat samping dari penyembuhan suatu penyakit tertentu. Nah, adapun contoh penyakit menular yaitu yang pertama penyakit kulit, di mana penyakit ini salah satu jenis penyakit menular yang banyak sekali jenisnya dan mudah menular dari satu orang ke orang lain. Penularan yang paling sering terjadi melalui kontak langsung atau tidak menggunakan barang yang juga dipakai oleh penderita, contohnya handuk, baju, dan lain-lain. Yang kedua yaitu parainfluenza, di mana penyakit virus pernafasan ini menjadi penting karena penularannya yang sangat cepat seperti halnya penyakit menular lewat pernafasan lainnya. Terdapat 4 virus yang terdapat dalam keluarga parainfluenza yang ditandai dengan tipe 1 sampai 3 yaitu virus dengan tipe 1 sampai 4 yaitu virus mempunyai genom RNA heli tunggal, tidak bersegmen dengan pembungkus, mengandung lipid dan yang berasal dari pertunasan melalui membran sel. Virus parainfluenza menyebar dari saluran pernafasan oleh sekresi yang terosol atau kontak tangan langsung dengan sekresi. Pada umur 3 tahun anak-anak biasanya mengalami infeksi tipe 1 sampai 3. Tipe 3 bersifat akademik dan dapat menyebabkan penyakit pada bayi sebelum umur 6 bulan dan dapat mengganggu sistem imun. Sedangkan pada tipe 1 dan 2 lebih musiman dan terjadi pada musim panas dan musim gugur. Tipe 4 lebih sukar tumbuh virus parainfluenza bereplikasi dalam epitel pernafasan tanpa bukti adanya penyebaran sistemik. Kecenderungan menimbulkan penyakit pada jalan nafas lebih besar pada laring, trakea, bronkus, penghancuran sel pada jalan nafas atas dapat menyebabkan invasi bakteri dan menimbulkan trakeitis, bakteri obstruksi, tuba eustasi,
dapat menyebabkan invasi bakteri sekunder ruang telinga tengah dan otitis media akut. Nah, yang ketiga yaitu demam berdarah. Cara penularannya melalui virus yang terdapat pada nyamuk Aedes aegypti yang menghisap darah organ. Yang keempat yaitu penyakit kelamin. Cara penularannya melalui hubungan seks yang tidak sehat dan sering berganti pasangan. Penyakit yang timbul bukan hanya menyerang alat kelamin saja, tetapi dapat menghajar ke organ lain. Yang kelima yaitu HIV/AIDS. Virus yang berasal dari simpanse ini dapat merusak sistem imunitas, tetapi virus ini tidak menimbulkan kematian. Tetapi jika virus HIV mengenai penyakit lain seperti menyerang organ vital, biasa menimbulkan kematian. Yang keenam yaitu TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang pada organ paru-paru dan juga dapat menyerang pada organ lain. Nah, adapun yang topik terakhir yaitu integrasi keislaman. Dalam keadaan yang genting seperti saat ini, ketika wabah pandemi COVID-19 telah menjadi wabah yang mengglobal dan telah menginfeksi ratusan ribu umat manusia dan menyebabkan puluhan ribu manusia meninggal dunia. Maka para ulama dan ahli agama supaya berhati-hati dalam berfatwa dan hanya menggunakan dalil yang otoritatif dalam membimbing umat. Di antaranya hendaknya hanya menggunakan hadis-hadis yang sahih dan meninggalkan hadis dhaif dalam berhujjah. Adapun hadis sahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah dalam membimbing umat di antaranya sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'u nu ayatur roji rija zibatalallahu azza wa jalla bihinasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru min. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Baiklah, itulah tadi materi tentang penyakit menular. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.